Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Galih Lugina dengan NRP 15/2019-105. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas praktikum saya, yaitu pada pertemuan ke-6. Jadi di sini akan ada pembahasan seperti implementasi animasi button, audio button, background dan animasi main menu, backsong main menu, lalu implementasi lighting, implementasi new game button, dan terakhir implementasi pause menu. Mungkin langsung aja pada project yang udah saya buat ya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan dari project yang sebelumnya. Jadi dilanjut untuk animasi button sendiri itu, sebelumnya saya telah membuat button. Jadi pada animasi button ini, yang pertama pada new button, di sini dilihat ada normal trigger, highlight, lalu press, lalu selanjutnya buat animasi pada window. Jadi tinggal di window lalu pilih animation, lalu animation. Jadi seperti ini. Nah, jadi kan di sini ada dua kondisi, ada normal dan highlight. Jadi pada animation normal ini mengubah image atau warna image. Jadi saya telah membuat sebelumnya, jadi seperti ini untuk animasi button pada normal. Lalu untuk yang highlight itu ini hanya mengubah ukuran. Jadi kalau misalkan si kursor itu ke button juga, maka akan membesar seperti ini. Nah, akan membesar kecil seperti itu. Lalu untuk audio selanjutnya itu audio button ya, untuk implementasi atau ngeplaynya itu nanti di akhir. Untuk audio button di sini pertama itu membuat script dulu. Saya telah membuat scriptnya, yaitu namanya itu menu button controller dan animation function. Saya telah membuat scriptnya ya di sini. Nah, jadi di sini ada menu button controller. Jadi pada skip menu button controller ini, pertama membuat variabel audio source. Lalu di sini pada void star langsung mengambil komponen audio source yang digunakan. Suara sama dengan get komponen audio source seperti itu. Lalu pada animation functionnya di sini memanggil menu button controller yang tadi telah dibuat dengan menggunakan serialis field menu button controller. Lalu membuat void play sound. Di sini langsung memulai audio yang digunakan. Lalu pada kanvas itu di sini kan memasukkan di sini. Nah, di sini. Jadi pada si animation, si menu button controllernya ini di drag aja ke kanvas, menambahkan script ini, dan jika belum ada audio source maka tambahkan di add komponen audio source seperti itu. Lalu untuk memplay audionya itu di sini pada highlight. Jadi di sini new button. Lalu pada highlight di sini, nah di sini ya, di sini ada add event, tinggal diklik aja maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi functionnya di sini yang udah dibuat tadi itu ada play sound ini. Lalu untuk audionya tinggal dimasukin aja audio yang akan digunakan seperti itu. Selanjutnya untuk background dan animation, untuk implementasi langsungnya nanti aja di akhir. Jadi pada background dan animation, jadi di sini untuk pertama itu untuk backgroundnya sendiri. Jadi saya mengambil backgroundnya ini dari scene yang sebelumnya atau scene utamanya gitu ya. Jadi balik lagi caranya itu untuk memudahkannya itu, jadi balik lagi ke scene utamanya ya,
sample scene, save. Oke. Nah, jadi di sini untuk memudahkannya itu di sini saya membuat folder prefab. Nah, jadi memasukkan lebih mudahnya lagi, jadi pada hierarki itu klik membuat create empty, lalu di sini saya membuat nama prefab gitu ya. Nanti dimasukkan kayak misalkan saya ingin memasukkan tiren dan memasukkan tiren dan rumah-rumah gitu ya, lalu dimasukkan ke si parentnya itu si prefab, lalu udah gitu ditarik aja ke prefab atau folder prefab yang ada di sini seperti itu. Nah, lalu balik lagi ya ke scene main menunya, main menu. Nah, main menu ini, dari yang udah tadi ditarik itu tinggal ditarik aja ke si scene ini seperti itu. Nah, setelah itu lalu pada scene pada aset itu membuat milih Enviro Sky Manager seperti ini. Nah, lalu di sini ada namanya. Oh ya, saya kan tadi sebelumnya ada create standard instance. Nah, tinggal deactivate aja. Nah, udah gitu auto sign. Lalu setelah itu jadi pada si tiran ini, nah di sini, kan udah jadi nih di sini. Tinggal atur si main kameranya aja, jadi untuk backgroundnya. Nah, seperti ini. Tinggal diatur-atur aja posisi kameranya tuh. Nah, biar lebih lebih mudah lagi, lebih menarik lagi, ditambahkan animasi pada background itu sendiri. Jadi pada main kamera, balik lagi ya, pada main kamera di sini tinggal add komponen aja, cari namanya animator. Nah, lalu pada itu create aja nanti di sini animation. Jadi untuk main kameranya itu sendiri, untuk animasinya itu saya menambahkan position dan rotation. Jadi caranya itu sama yang udah saya buat tuh, jadi gini. Nah, jadi dari atas turun ke bawah, lalu geser sama pada posisi yang akan mau dijadikan background seperti itu. Lanjut menambahkan background pada menu. Jadi di hierarki buat aja create empty, lalu di sini saya menamakan itu namanya background. Nah, di dalam background ini tambahin add komponen audio source. Nah, di sini saya telah menambahkan audionya itu pada audio yang telah saya buat atau yang telah saya masukkan gitu ya di sini. Nah, ini saya memasukkan ini. Mungkin langsung aja di play dulu. Tunggu sebentar. Jadinya seperti ini. Ini untuk animation buttonnya, jadi pada highlight itu kan tuh
keluar suara buttonnya klik gitu ya, dan si animationnya itu besar kecilnya itu, lalu kursor diarahkan. Nah itu kurang lebih seperti itu. Dilanjut ya untuk implementasi pada lighting. Jadi pada lighting itu kita masuk ke scene, sampel scene. Nah ini ya. Nah pada inspektor pertama buat dulu tag itu namanya my lighting, seperti itu. Lalu pada lalu selanjutnya, nah coba pilih dulu, setelah itu pilih lampu. Nah misalkan ini ya, lampu ini nih. Nah di sini kan ada namanya point light. Di sini saya ubah range-nya itu menjadi 6 dan intensity-nya itu menjadi 8, dan si tag-nya itu diubah ke my lighting. Seperti itu. Lalu di sini buat script baru, namanya itu di sini saya lighting. Saya telah membuat nih seperti ini. Jadi pada script lighting itu pertama memanggil waktu, float time, lalu membuat array. Lalu pada void star-nya itu menggunakan tag yang telah dibuat tadi, itu my lighting dengan all like sama dengan game object dot find game objects with tag, itu tadi yang telah saya buat namanya my lighting. Lalu pada fade update-nya itu time sama dengan envirosky dot instance dot game times dot hours, itu untuk memanggil envirosky. Jadi di sini untuk menambahkan jadi misalkan jika jam itu atau waktu itu sudah lebih dari jam 6 sampai dengan jam 6 sore, maka lampu itu tidak nyala gitu ya. Tapi sebaliknya, jika misalkan di bawah dari jam 6 sore itu sampai dengan 6 pagi berarti ya 6 pagi itu, maka lampu akan nyala gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu jangan lupa pada envirosky manager-nya itu tambahkan script lighting yang tadi dibuat. Oke. Mungkin langsung aja coba di play dulu ya. Nah ini saya coba atur-atur dulu si waktunya. Misalkan di sini kan jam 15, coba jam 21. Nah nanti lampunya tuh kayak nyala gitu semuanya. Ini untuk setiap lampu juga sama ya, sebelumnya disetting dulu ubah dulu si range dan intensity-nya, lalu ubah tag-nya seperti itu. Itu untuk lighting. Selanjutnya pada main menu new game, fungsi button pada new game, balik lagi ke scene main menu. Nah ini ya, menambahkan fungsi buttonnya itu. Jadi pertama buat dulu empty di hierarki, itu namanya scene loader. Nah setelah itu buat script baru untuk scene loader ini, namanya itu scene loader.
di script scene loader ini buat variabelnya dulu ada untuk loading screen, loading bar, loading text, dan load status. Jadi pada public void-nya itu loading screen diaktifin kalau tekan button new game seperti itu. Di sini juga buat enumerator load scene untuk scene index. Jadi di sini membuat looping while, lalu di sini memunculkan progress, nilai berapapun dijadiin antara 0 sampai 1. In progress sama dengan in mathf.clamp 01 operation.progress dibagi 0,9f. Lalu di sini loading barnya itu .value itu progress, loading text.text itu progress dikali 100 ditambah berapa persen gitu ya, karena nanti bakal pakai string persen. Yield return 0 ini jika tidak ada progress maka nilai returnnya tetap 0 gitu ya. Jadi pada scene loader juga di sini, nah nanti kan akan muncul nih, mana ya, scene loader. Nah ini untuk menambahkan loading screen, untuk mengisi loading bar dan loading text. Di sini balik lagi ke kanvas, pada kanvas membuat di sini ini pada kanvas buat lagi UI, lalu di sini loading. Nah loading screen namanya loading, lalu ada namanya di dalam loading ini membuat loading bar, dan loading di dalam loading bar ini membuat loading text. Nah ini, nah maksud itu seperti ini. Nah jadi ini kan saya telah membuat loadingnya, ubah dulu backgroundnya menjadi hitam, lalu di sini saya membuat teks itu namanya loading, lalu di sini buat slider ini ya, namanya itu loading bar, seperti itu. Nah ini maksudnya, jadi kalau misalkan udah 100 tuh maka akan full gitu, 100%. Lalu pada fillnya juga ya, di sini saya menambahkannya putih, di sini backgroundnya tuh kayak warna abu-abu gitu untuk mengisi mengisi. Nah seperti ini maksudnya. Lalu di sini nambahkan loading text itu untuk 0% ini gitu ya, menunjukkan angka berapa persen sudah melakukan progres, seperti itu. Nah seperti itu, tapi ini di checklist lagi. Nah setelah itu pada file build setting. Nah di sini jadi untuk pertama itu scene untuk main menu ini itu ada di 0, dan untuk scene yang sampel scene-nya atau scene utamanya itu angka 1 gitu ya. Jadi pada new button itu nambahkan fungsi lagi, ada on click di sini tinggal ditambahkan, lalu di sini untuk script scene loadernya itu tinggal ditarik aja, masukkan ke dalam sini, lalu fungsinya di sini pilih scene loader yang load level gitu. Nah jadi di sini langsung pindah ke scene selanjutnya, yaitu pada scene utama itu angka 1 yang tadi di build setting tadi, seperti itu. Dilanjut untuk hasilnya nanti akan di playnya di akhir ya. Selanjutnya itu untuk implementasi pause menu, ini ada di sini ini. Nah seperti ini. Ini karena kondisinya malam ya jadi gelap. Mungkin saya ubah dulu waktunya, mana biar sky, biar standar di sini waktunya. Nah nih jadi jam 15. Oke. Pada pause menu ini sebelumnya
biar untuk memudahkan. Jadi misalkan gitu ya, kalau lagi di play gamenya lalu kita klik escape, nah maka akan muncul kayak resume gitu ya. Nah di resume itu pada kanvas, balik lagi ke kanvas. Nah ini oke, pada kanvas tuh, nah buat namanya pause menu nih maksudnya. Jadi di sini tambahin logo dan button ya, button resume untuk memudahkan. Jadi kan sebelumnya di main menu itu ada button, tinggal di apa namanya, di drag and drop aja atau ditarik aja pada folder prefab tadi, masukin ini, nah lalu langsung ditarik ke si panel ini ya, seperti itu. Membuat jadi ya, dilanjut lagi pada pause menu ini, ubah warnanya jadi hitam, bukan hitam sih tapi lebih ke kayak masih ada terlihat di sini. Diubah alfanya menjadi 176, lalu juga tambahkan logo. Caranya itu ya tinggal pada pause menu klik kanan, lalu UI, pilih image, nah lalu pada image-nya itu masukkan logo seperti itu. Lalu tambahin juga di script HUD manajernya ini di sini. Jadi di HUD manager itu tambahin kayak serial list field itu game object untuk pause menu. Di sini juga membuat private boolean game is pause sama dengan false. Lalu pada void update nya juga show pause menu. Nah di sini juga buat function baru yaitu public void resume. Jadi misalkan jika mengklik resume menggunakan escape, menekan escape, pause menu akan pause, lalu game di pause nya juga bakal pause, waktunya akan mati, dan mematikan fungsi kursor untuk arah kamera gitu. Maksudnya jadi kayak diem semua karena mati. Untuk fade pause nya di sini, pause menunya true, game is pause nya true, time nya 0, lalu kursornya itu confine. Seperti itu. Mungkin langsung aja coba di play. Harusnya di playnya dari sini ya, dari main menu. Oh iya, untuk apa namanya yang tadi resume itu ya. Nah ini kan jalan nih. Oh ininya si pause menunya belum di checklist. Nah ini ya, ini kan udah play nih. Kalau ditekan escape nya jadi akan resume. Nah diklik lagi,